Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di malam ini insyaallah kita melanjutkan ngaji tentang cara sabar dari gangguan orang lain. Tip-tip gimana caranya kita bisa bersabar dari celaan dan gangguan orang lain. Kemarin sudah sampai kaidah ke-10 ya. Masuk kaidah ke-11. Qala musannif, berkata penulis, semoga Allah menjaganya, al-hadiyah asyarah, yang ke-11 adalah ayyashhadal abdu, hendaknya seorang hamba menyaksikan anna sabra, bahwasanya sabar itu nisful imani, separuh dari keimanannya. Jadi sabar itu adalah separuh dari keimanan. Kok bisa sabar itu separuh dari keimanan? Karena li'annal imana nisfani, karena iman itu ada dua bagian, dua separuh. Separuhnya sobrun, sabar, dan separuh lagi syukrun, bersyukur. Jadi iman yang tertera di dada-dada atau yang ada pada kita, iman itu separuh nih sabar, separuh nih syukur. Berarti kalau kita bisa sabar, berarti apa? Kita bisa memperoleh separuh keimanan kita, tinggal separuhnya lagi. Padha karo wong nikah iku memperoleh apa? Separuh keimanannya. Karena separuh keimanannya disabar. Karena orang menikah itu sudah bisa menjalankan namanya sabar, memperoleh sabar. Kok bisa? Karena nikah kaitannya karo syahwat. Kalau dia sudah menikah, berarti apa? Bagian bawah sudah tersalurkan. Berarti dia sudah memperoleh kesabaran. Jadi intinya dineng sabar. Sedangkan sabar itu diantaranya apa? Tidak boleh emosi, menahan nafsu. Lah berarti apa kiatnya kalau disakitin orang bisa sabar? Bicara nih, kalau disakiti orang bisa sabar. Anda langsung gini aja, kompas aja, potong kompas, gimana caranya?
Iya, aku pengen memperoleh separuh iman kok. Selesai kompasnya langsung tet. Nah, berbeda kalau Anda tidak bersabar terus membalas. Berarti apa? Anda tidak dapat separuh keimanan. Padahal mendelek cari separuh keimanan itu berat atau gampang? Berat. Dan ternyata ada di sabar. Separuhnya lagi syukur. Separuhnya lagi syukur. Berarti kan dalilnya kama qala nabiyyu, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban, amat mengherankan, li amril mu'mini, terhadap perkaranya orang mukmin. Lihat, perkaranya orang mukmin berarti sifatnya iman. Berarti apa? Sifatnya iman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya adalah baik. Perkaranya orang mukmin semuanya itu adalah baik. Coba lihat. Jadi orang mukmin itu seluruh perkaranya itu baik. Enggak ada yang jelek. Seluruh perkaranya itu baik. Terus walaisa dzaka, dan tidaklah dzaka perkara semuanya itu baik diberikan li ahadin kepada seorang pun. Perkara semuanya itu baik tidaklah diberikan kepada seorang pun illa lil mu'mini, kecuali hanya diberikan kepada orang mukmin tok. Coba lihat Rasul alaihi salatu wassalam mengulang 2 kali bahasa inna amrohu kullahu khairun. Iku iso dipahami. Terus Rasul bilang lagi walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Diikat lagi sama laisa nafi, lalu pakai ilah harful istisna, pengecualian dia. Iku luwe ditekankan lagi. Ini hanya dimiliki orang mukmin tok. Seluruh perkaranya orang mukmin itu baik, hanya dimiliki orang mukmin tok. Berarti kalau kita itu mukmin harusnya selalu baik. Orang mukmin itu terpanggil dengan kata iman yang ada dalam diri kita. Itu berarti semua urusan kita, perkara kita itu baik. Jadi kata ono wong mukmin terus stres karena masalah, iku yo amat disangsikan keimanannya. Ono wong mukmin terus menyesali apa yang telah terjadi, kemudian menjadikan rusak psikisnya atau yang lainnya, ya itu butuh dipelajari imannya. Itu butuh dipelajari Pak imannya Pak. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu beliau menjelaskan gini, masalah hati fihi qalaqun. Memang di hati itu ada kolak. Kolak itu
kekacauan hati. Kadang kita itu kacau Pak, otak kita ini, hati kita kacau, nggak tenang banget. Kata beliau, ini nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Kata beliau Pak, kata beliau, tidaklah menyembuhkannya illa kecuali as-sururu. Kata beliau, tidaklah menyembuhkan hati yang lagi kacau kecuali as-sururu, senang. Senang dengan apa? Bima'rifatillahi. Senang dengan mengenali Allah. Kalau kita ambil kalanya Dzulqaim, maka psikolog dan yang lainnya itu orang laku Pak. Kurangnya kita mengenali Allah aja sebenarnya. Psikolog ya mengarahkan aja sebenarnya, harusnya itu awakmu iki koyok ngene iki karena kurangnya Anda mengenali Rabbmu. Terus kata beliau kesimpulan titik terakhir katanya, semua itu hati ini Pak, obatnya hanya satu, yaitu iqbalu Allah kulliyatan, kembali seluruhnya ke Allah. Kalau segala sesuatu itu dikembalikan semuanya kembali ke Allah, gak ada perkara orang mukmin itu jelek, gak ada. Terus gimana? Dicontohkan oleh para ulama, andai kata Allah takdirkan kita masih muda ini Pak kena stroke. Bagi orang mukmin, stroke itu bukan sebuah siksaan bagi dia. Dia justru tenang menghadapi stroke yang dia alami, karena dia selalu gantungkan ke dirinya Allah, gantungkan ke Allah. Kita kan enggak, wah senom seakan stroke kayak lapo-lapo gitu kan, bukan. Itu kurangnya pengenalan dia kepada Allah dan kurangnya fokusnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau menurut ini bagus banget. Saya lagi salin di sebuah tulisan saya lagi nulis buku juga tentang kaidah kebahagiaan rumah tangga. Judul yang kedua, cara mengatasi anak yang nakal. Jadi Masya Allah, tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kalau udah bahas hati luar biasa Pak. Dan sebenarnya ini sudah solusi. Ini sudah solusi Pak, solusi net terakhir. Kalau kita sudah stres kan Pak, ini solusi terakhir kita. Kembalikan ke Allah Pak, tenang hatimu. Makanya urusan orang mukmin semuanya itu adalah bagus. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek Pak. Kok jelek? Berarti ya tadi kita kurang apa? Kurang imani atau kurang di dalam memahami iman itu dan kurang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan yang menimpa seorang muslim niku boten lepas dari dua perkara. Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jikalau
menimpa kepada seorang mukmin apa sarra'u, sesuatu yang menyenangkan, maka syakara, dia bersyukur. Fakana, dan syukurnya dia khairan lah, itu baik bagi dia. Ini yang pertama. Yang pertama, hidup di dunia ini ya kita pasti mendapatkan apa yang menyenangkan, apapun bentuknya. Sarra itu kalau di usul fikih iku nakira fi siyaq syarat. In syartiyah, maka itu berfaedah umum. Kegembiraan apa saja bentuknya, baik dapat duit, dapat istri, dapat anak, dapat kesehatan, dapat apa aja yang menyenangkan kamu, kuncinya biar gak stres dan menjadi baik bagi Anda adalah syukur. Adalah syukur. Dan syukur udah ma'ruf. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syukur berarti apa? Gunakan nikmat itu apa? Ke ridhonya Allah. Gunakan nikmat itu apa yang menjadi senangnya Allah. Kedua, nisbahkan, sandarkan nikmat itu kepada Allah, jangan ke dirimu. Jangan ke dirimu. Jangan ke dirimu. Ketiga, berucaplah dengan lisanmu dengan kata-kata alhamdulillah, hadza minallah, hadza min fadli rabbi, hadza anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kedua, wa in asabathu dharra'u, dan jikalau menimpa kepadanya dharra'u, hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menjadikan galau, sedih, dia sabar, dia bisa bersabar. Fakana khairan lah, dan sabarnya dia ketika ada musibah, ada yang tidak menyenangkan, maka itu adalah baik bagi dia. Idan orang mukmin itu, iman itu berarti hanya ada dua, syukur dan sabar. Kenapa kok ada dua, syukur dan sabar? Karena yang menimpa orang mukmin hanya ada dua, sekali tempo menyenangkan, sekali tempo apa? Menyusahkan. Itu aja. Kalau menyenangkan dia bersyukur, kalau menyedihkan ya dia sabar. Aina mayadur, dimanapun dia berputar, itu adalah baik selalu. Orang mukmin itu baik selalu, baik selalu. Tidak ada istilahnya apa? Kufur lalu maksiat gara-gara ini, tidak. Selalu apa? Di atas kebaikan dimanapun dia berada. Ini menunjukkan juga pentingnya iman. Pentingnya iman. Memperhatikan iman itu penting banget. Karena tidaklah ada keselamatan kecuali dengan keimanan. Keselamatan dunia akhirat itu dengan keimanan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau disakitin orang, bicarane iso sabar. Langsung aja dipotong kompasnya dengan mengatakan, aku sabariku oleh biro separuh imanku, aku iso nyelamatno separuh imanku. Itu aja sudah. Daripada aku marah-marah, nggak jelas dapatnya juga, dan juga malah
tambah masalah gitu kan. Ya wis lah, tak sabar wae lah. Oleh separuh keimanannya. Selanjutnya At-Tsani Asyara, kaidah yang ke-12. Ayyashhadal abdu, seorang hamba menyaksikan anna sabrahu, bahwasanya sabarnya dia qahrun li nafsihi, iso menguasai jiwanya, wa ghalabatun laha, dan bisa mengalahkan pada jiwanya. Famata kanatin nafsu makhuratan, kapan saja jiwa itu iso dikalahkan, lam tatmah fistirqatihi fil mahalik, maka jiwa itu tidak akan ingin menjadi budaknya dia menuju kehancuran. Wa mata kana, dan kapan saja dia itu taat kepada jiwanya, sami'an minha, mendengarkan dari jiwanya, fan nafsu tuhlikuhu, maka nafsu akan menghancurkannya. Maksudnya gini, sabar itu berarti perang kali nafsu nih. Nafsu adalah mengarah kepada berontak dan membalas dendam. Niku nafsu. Sabar berarti menekan nafsu. Sabar berarti menekan nafsu. Ini selalu bertengkar. Bahkan saya tulis buku 20 kaidah sabar dari menjauhi maksiat. Ibnu Qayyim menggambarkan begini. Menggambarkan di jiwa ini ada dua kelompok yang saling bertengkar. Yang satu nafsu, yang ketuanya adalah iblis. Yang kedua ini ilmu, sisa iman yang ada dalam diri kita. Ini Pak selalu tengkaran, dan 24 jam nggak pernah berhenti. Dua kubu ini, bayangkan Pak, dua kubu ini nggak pernah bertengkar, nggak pernah selesai. Oleh karenanya, bukti nyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi adalah terkadang kita menang sehingga taat, terkadang kita kalah karenanya maksiat. Gak usah jauh-jauh Pak, ini malam Kemis waktu ini ngaji, perang antara dua kubu ini. Kubu nafsu ngomongi ojo ngaji, mendingan nonton TV wae lu enak. Ya toh? Apa maneh TV ini acara nih bal-balan. Musuh Tuban lawan Gresik. Wah, ini asik. Sisa ilmu yang ada dalam diri kita, ya iling-iling ngaji saiti-saiti kan. Nuntut kita, ojo, ayo ngaji. Terus mana menangin? Yang ada sekarang ini menang Pak, menang. Yang nggak ngaji adalah kalah.
Tapi apakah berhenti di sini? Enggak. Perang lagi antara ngantuk dengan tidak ngantuk. Setan nih nang turu ae ngantuk ae. Ngongkon ngono, Pak. Alah wis sembuh setan iki. Ilmune gak ngaji kok ngantuk. Terus pertanyaannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan saya kutip di buku itu adalah, kalau dua kubu ini saling bertengkar, Pak, dan setan ini kelompok yang membabi buta, dia selalu cari salah, bahkan dia bisa mengguru sama iblisnya itu, berguru sama iblis. 24 jam selalu siaga dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Nah, sekarang kubu ilmu yang kita miliki ini, Pak, ya kan? Kubu ilmu yang kita miliki ini, yang jenengan lihat pelatihnya ya orang ono pelatihnya gitu kan, Pak ya. Kadang ngaji, kadang enggak. Ya logikanya ya skala wae. Gitu kan? Nah, kalau kita berakal, seharusnya kita perkuat tubuh kita dengan belajar setiap saat, berdoa kepada Allah supaya kubu niki kuat dan bisa mengalahkan iblis. Walaupun begitu keadaannya, kita tidak akan menang selalu. Nah, jadi kalau Anda paham peperangan ini dan lebih nyata lagi, ini lebih nyata lagi, Pak. Sekarang ada umplung lewat. Ada umplung lewat, Pak ya. Di situ ada duit di saku kamu 2.000 dan 50.000. Begi sing ditokno 50.000 apa 2.000 nih? Tengkaran ini, Pak. Tengkaran itu. Nafsu nih ngomong wis 2.000 wae. Susuk itulah. Sama aja kasusnya. Kalau dasari ilmu yang kita pelajari ini, ketika Anda disakiti orang, sabar. Tapi sing jenenge nafsu iki apa? Lapo sabar. Get wae. Anda itu hina. Ayo sikat. Gitu, Pak. Terus bertengkar. Nah, ketika sabar Anda menang, alias Anda bisa sabar, berarti Anda bisa mengalahkan dia. Nah, kalau jiwa ini sudah kalah, nafsu ini sudah kalah, berarti Anda tidak bisa diperbudak oleh nafsu. Paham? Tidak bisa diperbudak oleh nafsu. Justru ini, Pak, kemenangan yang luar biasa. Aku iso ngalahno musuhku yang nyata. Bahkan musuh yang paling berat yang selalu ada di kita adalah nafsu. Maka seharusnya kita kapan iso ngalahno nafsuku iki? Kapan? Nanti kan untuk mosok kok kalah terus itu. Mosok pertandingan bola kok kalah terus yo isin-isin wong to. Pasti otomatis Anda itu pengen menang walaupun sekali lah. Kan gitu toh. Mosok kok kalah terus piye? Nah, kalau kita bisa mengalahkan nafsu kita, berarti titik terang kita tidak menjadi apa itu? Menjadi apa? Budak nafsu. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menang, alias nggih nafsu, nggih wae, berarti Anda akan menjadi budaknya nafsu, dan nafsu itu akan membawa Anda dalam lembah kehancuran. Lembah kehancuran. Makanya teman-teman semuanya yang ngaji, ayo kita kuatkan
kubu yang menjadi pembawa keberkahan kita, yaitu kubu ilmu dan kubu iman ini, kalau bisa kita perkuat. Ojo sampai dipadamkan. Ojo sampai dipadamkan. Karena apa? Karena setan dan orang-orang ini luar biasa. Kok malah padam terus piye terusan? Nah, jelas ya? Baik. Apalagi ada tontonan, Pak. Ya kan? Ada karnavalan, Masya Allah ya. Kalau karnavalan ini kan antara pingin dilihat dengan apa? Enggak pingin lihat. Apa karnavalan lucu-lucu ya? Wong lanang di macai wong wedok kaya macai wong lanang. Apa mana? Ya megol-megol wong lanang meteng gitu kan. Di apa? Ya Allah. Kita naik mobil aja, ayo delok ora gitu kan. Delok ora kan gitu, Pak. Ala kulli hal, barakallahu fik. Ya bagaimanapun keadaannya, kita harus menangkan kubu yang satu ini. Walhasil ringkasnya adalah in sobarta walhasil ringkasnya in sobarta, jikalau Anda bisa sabar ala adzahum, atas gangguan mereka, karena sobruka adalah sabar kamu itu menjadi intisoron, dikasih alif. Karena sobruka adalah sabarmu itu intisoron, sebuah kemenangan, ala nafsika, atas hawa nafsumu. Jadi kalau kita bisa sabar, itu berarti kita menang. Iso menang, Pak. Mosok menang gak seneng toh? Coba bal-balan Pak antar RT. Kalau jenengan menang, seneng apa ora? Bahkan iso joget, oh menang gitu kan, Pak. Iki menang di atas nafsu kita. Kenapa kita nggak seneng? Kalau kita seneng karena menang, berarti besok berupaya bisa menang kan gitu toh. Jadi harus dipahami. Di sini ini lagi perang nih, yang namanya perang, ono menang, ono kalah. Tapi nalikane kita itu merasa menang dan sewenang gitu kan, otomatis pengen menang mana gitu kan, pengen menang dan selalu pengen menang kan ngaten. Alias enten apa? Enten upaya peperangan yang kita nggak mungkin ngalah terus gitu loh. Kita harus menang kan gitu. Karena ini nafsu ini itu adalah akan menghancurkan kita. Kalau main bola kalah, Pak, jauh ngono wae gak oleh hadiah, ngono wae kan gampang. Tapi ini nafsu itu bisa menghancurkan kita, dunia kita, akhirat kita. Berarti kita harus optimis menang. Kan gitu. Bikhilafi, berbeda al-muntakimi, orang yang membalas. Fa innahu mungsakun, maka sungguhnya dia mungsakun, tersetir, wara'a ma tatlubuhu nafsuhu, di belakang apa-apa yang menjadi tuntutan jiwanya, berupa
min tolabit tasyaffi, berupa menuntut membalas dendam. Berarti nalikane kita pingin atau marah-marah atau balas dendam, berarti ketahuilah kita lagi disetir nih. Kita lagi disetir. Disetir oleh siapa? Oleh nafsu kita. Dan akan apa? Akan tidak mungkin berakhir di tempat itu. Pasti akan berkembang di selain tempat itu. Ya Bora. Karena kita udah lagi disetir oleh nafsu kita. Oke, lagi tengkaran saat Anda diganggu, bertengkar. Setelah bertengkar, bayangkan dipisah sama orang. Apakah selesai masalahnya? Boten selesai masalahnya. Karena nafsu selalu menyetir kita. Kita akan cari informasi dia dari mana. Mari ngono ada pikiran lagi, ngajak teman-teman untuk apa? Untuk gelut dia. Ada apa? Ada acara lagi, panggilkan Pak Dukun, ya kan? Lalu disulap gitu kan? Kemudian paku-paku dikirim gitu. Pasti ada pikiran kemana-mana. Soalnya apa? Kita sudah tersetir oleh nafsu. Harusnya kita yang menyetir nafsu. Kalau kita menyetir nafsu, insya Allah membawa kepada sebuah kebahagiaan. Tapi kalau nafsu yang nyetir kita, acur. Karena nafsu ini kemana-mana nantinya. Jelas ya? Masya Allah. Kesimpulannya begini, ayo konco-konco ini kan, kita harus memahami di sini lagi perang nih. Lagi perang dengan nafsu, Pak. Namanya perang, pasti ono kalah, ono menang kan ono toh. Kalau kita menang, berarti kita harus bahagia sebagaimana Anda menang main bola gitu loh. Hadiah 100 juta. Wah, wis mati urip sampai mikir bicarane iso menang kan gitu loh. Bahkan iso ndukukno kiper itu ya apa linglung ngono Pak ya. Anda selalu pikir begitu Pak, karena Anda pengen menang kan gitu loh. Jadi kalau kita punya apa jenenge inisiatif bahwasanya kita itu harus menang, dan menang itu sebuah kebahagiaan, apalagi ini musuh nyata. Harusnya Anda itu ingin bunuh siapa? Bunuh nafsu, bukan bunuh nafsu itu bicara tak patah ini gitu loh Pak. Tapi gak mungkin bisa mati kan gitu loh. Kalau nafsu ini mati, apa enggak melok mati gitu kan Pak ya. Berarti kan ini kan harus selalu bertengkar kan gitu loh. Nah kalau selalu tengkaran sama ini, berarti maksimalkanlah kita perkuat diri kita, ya kesabaran kita, ilmu kita, ngaji kita, biar kita punya kekuatan untuk bisa mengalahkan apa nafsu kita. Kalau enggak Pak, acur Pak. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu waliya. Apakah Anda enggak lihat sama orang yang menuhankan nafsu? Yang menuhankan nafsu. Kalau sudah nafsu menjadi tuhannya, Pak, mata ini buta, hati itu buta. Bayangkan, teman menjadi lawan, lawan jadi apa? Teman. Bayangkan masjid gak oleh giwe ngaji, Pak, bahkan dibuyarkan kajian, tapi gereja diapain? Coba bayangkan, kemana ini semuanya kan? Makanya kalau sudah afara'aita man ittakhadha ilahahu afa anta takunu waliya. Luar biasa loh ini. Nah, kalau begitu keadaannya, kita menang melawan nafsu kita, berarti kita harus seweneng pol. Istilahnya sujud syukur Pak ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saja tuh aku iso ngaji. Harus kita tanamkan rasa seweneng. Aku iso ngalahkan nafsu. Aku tadi hampir gak ngaji gitu Pak ya. Gara-gara apa?
nonton TV ono apa ono kanca aduh wis aku iso ngaji. Jenengan harus tampakkan aku seneng pol iso ngaji. Ngalahkan apa? Nafsu tadi. Baik nggih. Baik lanjut. As-salisa asyara. Yang ke-13. Yang ke-13. Ayyashhadal abdu, hendaknya seorang hamba mengetahui, menyaksikan annahu, bahwasanya hamba idza sabara, apabila dia bisa sabar, fallahu, maka Allah nasiruhu, penolongnya, wala budda, dan harus Allah penolongnya, wa wakilun lahu, dan wakil bagi dia. Allah penolongnya dan Allah wakilnya dia. Wa ahala, dan dia mengalihkan zalimahu, orang yang mendoliminya, dia alihkan kepada Allah, kepada Allah. Ya Allah, urusan dia ya Allah. Jadi kalau Anda sabar, pertama Allah penolong kita, Allah wakil kita. Terus Anda pasrahkan, ya Allah, dia mendolimi aku ya Allah. Wis terserah Allah. Wah, enak Pak. Kalau Anda sudah pasrahkan ke Allah, ya sudah terserah Allah. Kan enak. Berbeda wa man intasara, dan barang siapa yang membela diri li nafsihi, untuk dirinya, dia marah-marah, kemudian dia emosi, kemudian dia ingin membalas, wakalallahu ila nafsih, maka Allah serahkan dia terhadap dirinya. Jarane Allah, ya wis urusanmu, aku ora melok-melok. Berarti Allah kalau sudah nggak ikut-ikut, berarti apa? Allah serahkan urusan dia kepada siapa? Dirinya. Terus apa yang terjadi? Fan nafsu, maka nyawa, fan nafsu, maka nafsu nasirunlah, akan menjadi pembela dia, penolong dia. Padahal nafsu itu ajizatun an nasrihi, lemah untuk membelanya, lemah untuk menolongnya. Fala budda, dan harus lemah. Sekarang gini Pak, adzan dulu.
kita lanjutkan insyaallah. Coba kita berpikir secara cerdas. Sekarang kita cari dekengan saya. Kalau kita sabar, dekengannya siapa? Allah. Kalau kita tidak sabar, dekengannya siapa? Nafsu. Kalau dekengannya itu Allah, pasti kita kuat. Kalau dekengannya nafsu, pasti lemah. Kan begitu, Pak? Ketika kita sandarannya adalah nafsu, penolong kita adalah nafsu, pasti nafsu raiso nolong kita. Yakin, Pak? Yakin. Nafsu nggak bakal bisa nolong kita. Makanya kalau terjadi tengkaran, terus awakmu kalah, lah acur, Pak. Apakah nafsu iso muncul jadi ular? Ya ora iso, Pak. Acur awakmu. Ya ora. Saiki sampean, Pak, didoni wong. Terus sampean balas dendam. Balaslah. Terus tukaran. Saiki siapa pembela kamu? Nafsu. Penolongnya siapa? Nafsu. Ternyata yang meludahi kamu lebih kuat, Pak. Dia punya jurus selimut. Antum orang duwe jurus. Remek awakmu sepatah kabeh. Pertanyaannya adalah, bisa nggak nafsu itu bisa menolong kamu? Nggak bisa. Tapi ketika Allah sebagai penolongnya, mudah bagi Allah kalau ingin mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, enak mana? Kan gitu, Pak. Enak mana? Enak penolongnya Allah apa penolongnya nafsu? Dan wis jelas kalau nafsu nggak bakal bisa menolong. Biasa anu lho, Pak, ayo gelutan aja gelutan. Perwaya gelutan melayu, Pak. Iya ora? Kan dia kan hanya tim memanasi, mari ngono awakmu ibu hancur, dia lari lepas tangan. Itulah nafsu. Nah, wis tahu koyok, udah ngerti koyok ini, kenapa kita jadikan dia sebagai penolong gitu kan? Berarti dari awal harusnya apa? Ayo awas kan, minggir ngono kan ngono. Harus kan disuruh minggir. Orang kok malah dijadikan di tengah-tengah. Makanya Masya Allah, Pak. Maka kata beliau, kalau dia sudah bela diri, wakalahu ila nafsi, Allah sudah pasrahkan kepada dirinya. Aku salah melo-melo. Aku salah melo-melo. Nabi, awakmu nafsu kamu yang menjadi pemimpin. Ya wis aku ora melo-melo. Maka berarti fan nafsu nasirullah. Nafsu niku mau jadi penolongnya dia. Padahal fahya ajizatun an nasri fala budda. Padahal nafsu iku wong lemah. Ora bakal iso menolong dirinya. Lemah gak iso apa aku digepuki yo digepuki gitu loh. Ya digepuki, Pak. Nafsu gak bisa apa-apa. Dia hanya menyemangatin supaya kamu itu semangat. Mari ngono acur dialah lari. Karena dia itu lemah orangnya. Nah, sekarang ayo milih penolongnya Allah atau penolongnya nafsu. Nah, kalau penolongnya Allah ya harus sabar gitu loh. Ojo kok nafsu yang menjadi utama. Masya Allah. Walihada, oleh karena ini telah datang fi du'ain masyhurin, di dalam doa yang masyhur, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam doanya, fala takil ila nafsi, ya Allah jangan engkau menyerahkan ila nafsi kepada diriku,
Torfata ainin, walaupun hanya sekejap, ojo sampai Allah itu menyerahkan urusan dirinya ke dirinya. Lu ngurusi awake dhewe wae ora pecus, ora mampu, apa maneh ngurusi urusane wong liya. Ngurusi awake dhewe wae lho, Pak. Iku mek sekejap mata wae ora iso. Apa maneh ngurusi awake dhewe sampai luweh sekejap mata. Kok tambah ora iso. Kesimpulannya, bagaimanapun kita di dunia dan bagaimanapun keadaan kita itu butuh Allah, butuh penolong itu Allah. Baik kita itu Pak seneng, soge, pinter, pendekar, atau jago segala-galanya, niku tetap Anda itu butuh Allah. Tanpa Allah nggak bakal bisa semisal yang Anda berada di sekarang ini. Ora iso. Harta Anda itu kaya dari jualan apa aja, nggak bisa tanpa Allah. Makanya jadilah Allah sebagai penolongnya. Nah, kata Allah dari penolongi ya harus sabar. Pokoknya kata sabar penolongnya sapa? Allah. Kata orang sabar penolongnya sapa? Nafsu. Ya. Tadi kan disebutkan kita menyebabkan orang yang mendolimi kepada Allah. Itu maksudnya kita memasrahkan itu kepada Allah, apa lebih baik kita juga mendoakan juga? Ya, memasrahkan kepada Allah artinya ya Allah wis terserah Allah wis. Apa yang dilakukan oleh Allah ya? Ya wis gitu aja. Nggih. Enggak perlu Anda yang membalas. Gitu loh, Pak. Nggih, enggak perlu Anda itu membalas. Sudahlah, tak serahkan ke Allah urusan Anda. Kan enak. Kalau Allah yang membalas itu tidak menjadi apa? Beban dan enggak ada permusuhan. Tapi kalau jenengan yang balas, apa yang terjadi? Permusuhan kan? Sudah. Wa haltu amraka ilallah. Aku wis pasrahno urusanmu itu nang Allah. Niku Pak, masya Allah tenang banget. Dan itu layak karena kita memasrahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Kalau pasrah nang awake dhewe, ya tambah orang mampu. Piye Gus Imam, aman? Piye? Siap. Sabar. Siap sabar. Sabar. Tapi ingat loh ya, iki teori. Kok lagu di praktek iso praktek apa ora iki. Ya jaluk nang Allah lah, moga-moga bisa praktek apa yang Allah berikan ujian kepada kita ini, ujian kepada kita. Baik, sudah jam 7 insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain insyaallah. Udah kurang atau cukup ini? Kurang, Pak? Nah. Terancam. Sampai terancam. Jari ini wong Jawa, sabar iku ana apa? Batese ya. Iku mboten tepak, Pak. Sabar iku mboten nenten batese. Insyaallah pakai kaidah yang 17 ini, kaidah sing 16, Pak. Bukan. Kaidah sing 14. Justru kalau jenengan sabar karena Allah, Pak. Sabar karena Allah, justru itu yang menjadikan
orang yang mendolimi jenengan itu akan apa? Akan malu. Tidak mau mengganggu lagi. Jadi kenapa orang itu setelah ganggu jenengan kok jenengan diganggu maneh? Soalnya kita masih memberikan apa? Perlawanan. Makanya masih diganggu lagi. Kalau kita dipukul terus kemudian kita diem dan ya udahlah, diem itu aja. Masa orang diem dipukulin lagi, Pak? Insya Allah lumrah akal menungso, Pak. Kalau nggak ada perlawanan, itu apa? Yo, padha karo wong gendeng lah. Wong meneng kok digepuki wae iku ya sing gepuki gendeng Pak anu. Mikir Pak insya Allah. Tapi kalau jenengan nggih perlawanan, iki berarti apa? Empuk iki kan salehane perlawanan. Padha karo pemain bola, Pak. Kalau sampean nek meneng ngono wae. Insyaallah pemain satu ini apa? Yo males. Tapi kalau jenengan apa? Ada perlawanan itu menjadikan apa? Semangat. Padha karo bojone lho, Pak. Kate bojo meneng ae. Yo sampean ya wis meneng wae. Kalau bojo sampean ana semangate, ya sampean ya semangat. Ya ora, Pak? Ya gitu loh, Pak. Nggih. Gus Imam, mudeng enggak tadi itu? Apa maksudnya? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.